Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, jabatan saya Asisten Apoteker Tarampil, dan unit kerja saya di Puskesmas Panganan. Dalam hal ini, saya ingin mempresentasikan laporan hasil orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Puskesmas Panganan, Dinas Kabupaten Cirebon, yang berjudul MPASI yang aman dan bermutu, yaitu memberikan pelayanan kefarmasian yang aman dan bermutu. Orientasi ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2024. Latar belakang dari orientasi ini yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tugas ASN di Indonesia dan Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu maksudnya peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dan yang kedua peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian tujuannya ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Sedangkan tujuan khususnya, pelayanan farmasi ini dapat menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu dan bergerak ke arah manajemen obat yang aman. Yang keduanya itu perubahan paradigma kefarmasian dari yang terfokus kepada obat menjadi terfokus kepada pasien dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Waktu dan tempat dilakukan orientasi ini pada tanggal 23 Oktober sampai 25 November, dilakukan secara daring menggunakan metode blended learning, dan kegiatan rencana aksinya bertempat di Puskesmas Panganan, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon tahun 2024 sampai 2029. Visi dan misi dari orientasi ini yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. SOTK OPD Kabupaten Cirebon. OPD yaitu organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Bupati Cirebon nomor 61 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Bagannya bisa dilihat di slide. Kemudian manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Dasar hukumnya itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Apa sih definisi P3K itu? Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Renstra Puskesmas Panganan. Apa sih Renstranya sendiri? Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu kurun 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi puskesmas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang. Rencana strategis puskesmas sendiri meliputi rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan,
rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan. SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dasar hukumnya itu Perhub nomor 1 tahun 2022 dan Perhub nomor 6 tahun 2022. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana, unsur pemerintahan, bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon menurut Perhub nomor 1 tahun 2022 pasal 15 ayat 1 terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bagiannya bisa dilihat di slide. SOTK Puskesmas Panganan berdasarkan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Rencana strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber dana dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana strategis Puskesmas Panganan memuat antara lain, yang pertama, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, melibatkan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaksanaan program puskesmas, meningkatkan cakupan program promosi kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas program imunisasi, pengendalian penyakit menular, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Bagiannya untuk struktur organisasi UPD Puskesmas Panganan bisa dilihat di slide. Tupoksi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain. Yang pertama, kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini lanjutan berdasarkan Permentan nomor 8 tahun 2008 tentang jabatan fungsi dan asisten apoteker, bahwa yang dimaksud dengan asisten apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh untuk pejabat yang berwenang. Jabatan fungsional asisten apoteker sendiri adalah jabatan tingkat terampil. Jenjang jabatan asisten apoteker dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu dari asisten apoteker pelaksana pemula, asisten apoteker pelaksana, asisten apoteker pelaksana lanjutan, dan asisten apoteker penyelia. Tugas asisten apoteker sendiri yaitu untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan produk kefarmasian, dan penyiapan pelayanan kefarmasian. Rencana aksi dari kegiatan orientasi ini, yang pertama ini ada Montella, monitoring obat kategori LASA. Yang kedua, Cinta Sobat Sirna, cek dan input tanggal kadaluarsa obat dengan stiker warna. Sibatu, distribusi obat ke puskesmas pembantu. Cat hijau, catatan jam minum obat, dan peminat memberi informasi obat yang tepat. Yang pertama kita bahas Montella dulu, yaitu monitoring obat kategori LASA. Tujuannya itu untuk keamanan dan menghindari kesalahan pemberian obat. Indikatornya itu terlabeli obat yang masuk daftar LASA dan tercapainya itu targetnya 100%. Waktu pencapaiannya itu periode 2024 sampai 2029 dan setiap 6 bulan sekali dilakukan evaluasi.
Kemudian yang kedua, cinta sobat sirna, yaitu cek dan input tanggal kadaluarsa obat dengan stiker warna, yaitu tujuannya untuk terjamin pelayanan obat yang bermutu, berkualitas, dan aman. Indikatornya itu terlabeli daftar obat dengan stiker warna sesuai kadaluarsa obat, dan tercapainya targetnya itu 100%. Waktu pencapaiannya itu periode 2024 sampai 2029, dan setiap 6 bulan dilakukan evaluasi. Yang ketiga, si batu, distribusi obat ke puskesmas pembantu. Tujuannya itu untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat yang efisien, efektif, dan rasional. Indikatornya itu ketersediaan farmasi obat di Pustu tercapai targetnya 100%. Waktu pencapaiannya itu periode 2024 sampai 2029, dan setiap 1 bulan sekali dilakukan evaluasi. Cap hijau, catatan jam minum obat, yaitu tujuannya itu untuk kepatuhan pasien dalam minum obat. Indikatornya itu teredukasinya pasien dalam minum obat, dan waktu pencapaiannya itu periode 2024 sampai 2029, dan setiap 6 bulan sekali dilakukan evaluasi. Dan yang terakhir, peminat, pemberian informasi obat yang tepat, yaitu tujuannya memberikan informasi obat ke pasien dengan baik. Indikatornya teredukasinya pasien dalam minum obat, dan waktu pencapaiannya itu periode 2024 sampai 2029, dan setiap 6 bulan sekali dievaluasi. Penutupnya, dari kesimpulan orientasi ini, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Salah satu kewajiban dari P3K untuk meneruskan perpanjangan kontrak kerja P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempatnya, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Sarannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Yang kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K, terutama asisten apoteker. Dan yang ketiga, bagi kepala puskesmas untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal bagi sesama tenaga kesehatan, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.